Jumpa lagi di channel Semi Yoga. Untuk latihan kesempatan hari ini adalah saya akan berbagi bagaimana caranya terapi untuk orang yang punya masalah dengan sistem pernafasan. Tentunya terapi ini adalah sangat baik sekali untuk orang yang sedang dalam rangka penyembuhan terserang penyakit COVID-19. Juga beberapa orang yang punya masalah dengan sistem pernafasan seperti asma, bronkitis, ini sangat baik sekali dilakukan. Lakukan dari awal hingga akhir. Tujuan dari latihan ini adalah akan membuka bagian rongga dada dan memberikan ruang lebih lebar, lebih luas untuk paru, dan juga menguatkan kinerja paru dan jantung sehingga sistem pernapasan kita menjadi lebih baik, performance jantung juga menjadi lebih baik, sehingga peredaran darah akan menjadi lebih lancar, lebih baik. Dengan demikian proses penyembuhannya atau recovery dalam suatu penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan akan menjadi lebih cepat. Terima kasih telah mengikuti video saya selama ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan subscribe, dan apabila dikira bermanfaat bagi teman-teman yang lain, tolong di-share sehingga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat lebih banyak ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Semi Yoga. Mari teman-teman kita mulai. Duduk, lutut ditekuk, dirapatkan juga di bagian belakang, tumit dirapatkan, jari kaki poin seperti ini. Tumitnya tidak terbuka ke kiri dan ke kanan, tidak terbuka seperti ini. Duduk, ini sangat tidak baik untuk pergelangan kaki, jadi tumit dirapatkan. Tulang duduk berada di atas tumit. Kemudian naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan tangan di belakang kepala. Bawa siku ke arah depan, kemudian tundukkan. Kita akan lakukan stretching di bagian leher bagian belakang. Bernafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Ini akan terasa enak. Sendi leher kita akan terbuka dan otot bagian leher belakangnya stretch. Ini nyaman sekali, apalagi dilakukan pagi hari saat bangun tidur. Karena pada saat kita tidur, otot kita menjadi kaku. Cukup, kembali pandangan ke arah depan, letakkan di bawah dagu, dorong. Tetap bernafas. Cukup, kemudian tangan kanan buka ke arah samping. Ujung jari tangan menyentuh matras, tangan kiri naikkan ke atas. Tekuk siku, pegang telinga sebelah kanan, kemudian tarik ke arah sisi sebelah kiri. Ini akan terasa stretch di sisi sebelah kanan, mulai dari bawah telinga hingga ke bahu. Tarik terus sampai kita merasakan stretchingnya di leher sebelah kanan. Tarik sedikit lagi, kemudian tundukkan pandangan ke arah lutut kiri. Ini akan sedikit bergeser ke arah belakang. Dan tetap atur nafas dari hidung. Tarik dalam, buang nafas panjang. Cukup, kemudian sebelahnya lagi, tangan kiri buka ke arah samping dengan siku lurus, naikkan tangan kanan ke atas, tekuk siku. Pegang telinga sebelah kiri, bawa ke arah sisi sebelah kanan. Rasa stretch lagi, mulai dari bawah telinga hingga ke arah bahu. Tetap bernafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Ini akan memberikan stretch yang sangat nyaman untuk bagian leher. Tarik sedikit lagi, kemudian tundukkan pandangan ke arah lutut kanan. Akan sedikit bergeser ke belakang. Otot bagian samping tapi agak sedikit ke belakang. Tetap atur nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Ini akan terasa nyaman sekali untuk di bagian leher. Cukup, kembali netrakan, lalu letakkan tangan di atas paha, siku arahkan
ke arah rusuk. Kepala menunduk, putar ke arah kanan, bikin lingkaran yang besar. 1, 2, ini bagus sekali untuk rotasi sendi leher. Bisa mencegah osteoartritis di bagian leher. Sekali lagi 3. Cukup, balik arah 1. 2. 3. Cukup. Kemudian naikkan tangan ke atas. Tekuk siku. Siku kanan di atas siku kiri, Garudasana. Sisi telapak tangan hadapkan ke arah depan. Naikkan siku sejajar dagu atau lebih tinggi lagi sejajar dahi. Jauhkan lengan dari kepala. Ini akan stretch di bagian belikat sebelah kanan. Tetap bernafas dari hidung. Tarik perlahan, buang panjang. Stretch di belikat sebelah kanan akan terasa lebih dominan. Cukup, kemudian naikkan tangan ke atas. Tekuk siku, ganti sebelahnya lagi. Siku kiri di atas siku kanan. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan. Naikkan siku sejajar dagu atau lebih tinggi lagi. Jauhkan lengan dari kepala dan atur nafas dari hidung. Tarik dalam sekarang. Bagian belikat kiri lebih terasa, lebih dominan. Meskipun yang kanan tetap ada stretch, tapi kiri lebih banyak. Cukup, turunkan. Paha kanan naikkan di atas paha kiri. Seperti ini. Paha kanan disilang di atas paha kiri. Kemudian kaki kiri dibuka lalu duduk. Tulang duduk berada di bawah di atas matras, tidak dudukin kaki. Gomukasana. Naikkan tangan ke atas. Siku kiri ditekuk. Tangan kanan menarik siku kiri. Dekatkan lengan ke arah telinga. Pandangan lurus ke arah depan, tidak nunduk dan miring, lurus ke arah depan. Kemudian tangan kanan naikkan ke atas, buka ke arah samping, putar jempol menghadap ke arah bawah dengan siku lurus turunkan. Tekuk siku, kaitkan jari tangan, pandangan tetap lurus ke arah depan. Kecenderungan kita banyak yang miring seperti ini. Tetap pandangan lurus ke arah depan. Jika tangan kita belum sampai, boleh disambung pakai tali yoga, atau mungkin handuk bagi yang tidak punya dengan tali yoga. Tetap jangan lupa nafasnya yang panjang. Tarik pelan dari hidung, buang nafas panjang. Cukup, turunkan, kemudian naikkan ke arah atas, turunkan. Kembali duduk Vajrasana. Lalu ditukar, paha kiri di atas paha kanan. Silang seperti ini. Kaki yang kanannya dibuka ke arah samping, kemudian kembali duduk. Tulang duduk kita ada di bawah di matras, tidak dudukin kaki. Kembali naikkan tangan ke atas. Sebelahnya lagi siku kanan ditekuk, tangan kiri bantu tarik siku, mendekatkan lengan ke arah telinga. Pandangan lurus ke arah depan. Kemudian tangan kiri naikkan ke atas dengan siku lurus, buka ke arah samping, putar jempol menghadap ke arah bawah dengan siku tetap lurus, turunkan hingga di belakang punggung, tekuk siku. Seperti tadi, jika masih belum sampai juga, tetap bisa disambung dengan tali atau dengan handuk, apa saja yang bisa menyambungkan. Kemudian actionnya adalah tangan yang di atas menarik ke arah atas, tangan yang di bawah menarik ke arah bawah. Ini akan membuat kedua siku kita mengarah ke arah tengah. Tetap nafas, tarik pelan. Kadang-kadang kita saat berpose jadi lupa nafas. Jadi saya selalu mengingatkan tetap bernafas dengan tarikan nafas dalam, buang nafas perlahan panjang. Kemudian cukup, naikkan dulu ke atas agar serat otot kita kembali lurus. Turunkan. Kembali Vajrasana. Kemudian bawa tangan ke depan. Jari tangan dibuka, siku lurus, pangkal telunjuk menekan, ujung jari tangan mencengkeram. Bawa kaki ke arah belakang.
Dorong panggul ke arah atas, kedua tumit tekan atau arahkan ke arah matras. Bagi teman-teman yang sudah bisa menempelkan tumit ke matras, lebih tekan lagi. Bagi teman-teman yang belum bisa menempelkan tumit ke matras, tetap mengarahkan tumit ke arah matras. Panggul dorong ke arah atas, tangan mendorong matras, rusuk masuk, telinga di samping lengan. Beberapa nafas panjang, tarik dalam, buang nafas panjang. Kemudian kaki kanan bawa ke arah depan. Lutut kiri diturunkan. Jari kaki yang kiri tetap dikaitkan. Naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana. Pandangan lurus ke arah depan. Kaitkan jari tangan di belakang kepala. Bawa siku ke arah depan. Panggul kanan dorong ke arah belakang. Panggul kiri arahkan ke arah depan. Kemudian bawa badannya ke arah belakang. Siku dan wajahnya menghadap ke arah atas. Bernafas, tarik dalam. Bisa lakukan di sini 5 kali tarikan nafas, 5 kali buang nafas. Nafasnya yang panjang. Cukup, turunkan lagi tangan, bawa lagi kaki ke belakang. Adho Mukha Svanasana, panjangkan kembali punggung. Ini bagus sekali untuk stretch tulang belakang, memberikan ruas di setiap sendi tulang belakang atau tulang punggung. Juga stretch otot lengan, otot punggung, juga otot tungkai. Tukar kaki yang kiri bawa ke arah depan, lutut kanan diturunkan, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana. Seperti tadi, kaitkan jari tangan, bawa siku ke depan, panggul kiri dorong ke arah belakang, panggul kanan arahkan ke arah depan. Bawa badannya ke arah belakang hingga pandangan kita ke atas sejajar dengan siku. Atur lagi nafas, tarik pelan, buang panjang. Cukup, kembali letakkan tangan, bawa kaki ke belakang. Adho Mukha Svanasana, jari tangan dibuka. Senantiasa tangan mendorong matras untuk bisa mendapatkan stretch sepanjang lengan. Masih pose yang sama, kaki kanan bawa ke arah depan, lutut kiri diturunkan, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana, pandangan ke arah depan, tekuk siku. Hadapkan tangan ke arah depan. Buka siku ke arah samping. Panggul bawa ke depan, kita lakukan gerakan dengan nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. 4, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. 5, kembali letakkan tangan, bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana, panjangkan punggung ke arah atas, tekan tumit ke arah matras, telinga di samping lengan. Ganti sebelahnya lagi, kaki kiri bawa ke arah depan, lutut kanan diturunkan, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana, tarik nafas. Buang nafas, siku tekuk, telapak tangan hadapkan ke depan. Tarik nafas, buka. Buang nafas. 1, tarik nafas. Buang nafas. 2, tarik nafas. Buang nafas. 3, tarik nafas, buang nafas. 4, tarik nafas, buang nafas. 5, letakkan lagi tangan, bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka, tumit menekan atau mengarah ke arah matras. Tetap jaga nafas dengan lembut. Tarik pelan panjang, buang pelan panjang. Kemudian kedua lutut turunkan di matras. Berdiri di atas lutut. Lutut dibuka selebar panggul, jari kaki dikaitkan, kaki sejajar dengan lutut. Berdiri di atas lutut. Pandangan lurus ke arah depan, tidak dongak ke arah atas atau menunduk, sejajar, dagu sejajar dengan matras. Jadi dagunya mengarah ke arah dada, jalan darah banda. Letakkan kedua tangan di sakrum, di bokong bagian atas. Bahu bawa ke arah belakang, siku saling mendekat.
Kemudian dagu arahkan ke arah dada, tulang rusuknya arahkan masuk, tulang ekor arahkan ke arah depan. Sehingga tidak ada tekanan di bagian punggung bagian bawah, yaitu di tulang lumbar. Siku bawah ke arah belakang, bagian rongga dada kita terbuka, pandangan lurus ke arah depan. Kemudian dada naikkan ke arah atas. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Letakkan ujung jari tangan di atas tumit, pandangan ke arah depan. Bahu putar ke arah belakang. Tetap pandangannya lurus ke arah depan, dagu tetap diarahkan ke arah dada, tidak dongak, tidak melihat ke arah atas. Tetap diam di sini, atau bagi teman-teman yang cukup fleksibel dan bisa meraih tumit, pegang tumit. Tetap pandangan ke arah depan. Rusuknya arahkan ke arah bawah sehingga bagian perut memanjang, tulang ekor arahkan ke arah depan. Bahu putar ke arah belakang, tulang dada diangkat, kemudian baru pandangan ke arah depan. Nafas dari hidung, buang nafas panjang, rusuk masuk, sekup tulang ekor. Ini bagus sekali untuk membuka rongga dada, sehingga bagian paru kita akan lebih bagus untuk menarik udara. Tarik nafas, kembali naik. Kemudian kembali rapatkan lutut. Duduk Vajrasana. Ini bagus sekali barusan untuk membuka bagian rongga dada. Jadi kita akan bernafas dengan baik. Asupan oksigen yang kita hirup pun akan jauh lebih banyak. Duduk seperti ini tetap, kemudian naikkan tangan ke atas. Tekuk siku. Pegang lengan. Lengan kita pegang. Kemudian letakkan siku di depan lutut. Saya akan mundur sedikit sehingga biar tetap kelihatan berada di tengah di screen. Lalu kaitkan jari tangan. Kepala menunduk, arahkan dagu ke arah dada. Naikkan bokong, letakkan ubun-ubun di antara pergelangan tangan. Kaitkan jari kaki, luruskan lutut. Jinjit tinggi, panggul dorong ke arah atas, kedua siku menekan ke arah atas untuk menjauhkan bahu dari telinga. Atur nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Ini bagus sekali untuk melatih otot jantung sehingga performance atau kinerja jantung akan menjadi lebih baik. Bernafas, ada beberapa orang pada saat seperti ini terasa agak sulit bernafas. Jadi tetap nafas dari hidung, tarik, perlahan, buang, perlahan, panjang. Bernafas dengan tarikannya pelan, tidak disentak, tidak dihentak. Apabila dihentak, malah kita akan menjadi sulit untuk menarik nafas. Cukup, turunkan lutut. Jempol kaki menempel, lutut dibuka lebih lebar dari panggul. Bawa tangan ke depan, letakkan dahi di matras, telinga di samping lengan. Beberapa nafas panjang di sini. Kembalikan lagi nafas kita menjadi lebih panjang apabila pada saat pose barusan headstand agak sedikit terganggu nafasnya atau tersengal-sengal menjadi pendek. Cukup, kembali bangun. Duduk lagi, rapatkan lutut, rapatkan tumit. Berikutnya kita akan coba naikkan satu kaki ke atas bergantian. Kanan dulu, baru kiri. Pose yang sama, headstand dengan satu kaki naik ke arah atas, kanan. Kemudian turunkan, berikutnya yang kiri. Lakukan lagi child pose atau Supta Balasana. Tarik nafas, naikkan kembali tangan ke atas. Buang nafas, tekuk siku, pegang lengan.
Letakkan siku di depan lutut, kaitkan jari tangan, tundukkan kepala, arahkan dagu ke arah dada, naikkan bokong, letakkan ubun-ubun di antara pergelangan tangan. Lalu kaitkan jari kaki, luruskan lutut, jinjit tinggi. Dorong panggul ke arah atas hingga benar-benar jinjit. Ujung jari tangan, ujung jari kakinya di matras kalau bisa. Siku tekan, bahu jauhkan dari telinga atau bahu jauhkan dari matras. Kaki kanan naikkan ke arah atas. Tetap arahkan ke arah tengah. Beberapa nafas di sini. Tarik, buang dari hidung. Cukup, turunkan. Ganti. Kaki kiri naikkan ke arah atas. Tetap mengarah ke arah tengah, tidak terbuka ke arah samping. Arahkan ke arah tengah, dorong ke atas dan sedikit ke belakang. Bernafas. Tap dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Jangan lupa menekan siku ke matras. Cukup, turunkan. Kembali tekuk lutut. Kaki, poin, lutut dibuka lebih lebar dari panggul. Kemudian tulang duduk letakkan di atas tumit. Bawa tangan ke depan. Letakkan dahi di matras. Atur kembali nafas. Boleh istirahat ini selama 30 detik. Dengan nafas yang panjang. Tarik pelan panjang. Buang pelan panjang. Ya teman-teman, berikutnya akan kita lakukan handstand full pose. Jadi kedua kaki naik ke arah atas. Bagi teman-teman yang belum bisa handstand, bisa lakukan seperti yang tadi, satu kaki bergantian naik ke atas atau mendekat ke arah tembok. Sehingga saat kaki kita naik ke atas tembok, kita akan bisa lebih nyaman untuk melakukan handstand tanpa rasa takut dan tetap bisa bernafas dengan baik. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa dan terbiasa melakukan handstand, tetap di tengah ruangan, tetap di matras. Oke, tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, tekuk siku, pegang lengan. Letakkan siku di depan lutut. Bawa tangan ke depan, kaitkan jari tangan. Kepala menunduk, arahkan dagu ke dada. Naikkan bokong, letakkan ubun-ubun di antara pergelangan tangan. Kaitkan jari kaki, luruskan lutut, jinjit yang tinggi, panggul dorong ke arah atas, siku menekan ke arah matras, menjauhkan bahu dari telinga atau menjauhkan bahu dari matras. Satu kaki naikkan ke arah atas, lurus. Arahkan ke arah tengah, tidak terbuka ke samping kiri dan kanan. Siku lebih tekan lagi, rusuk masuk, kaki dorong ke arah atas, dorong sedikit ke arah belakang, kemudian naikkan satu kaki lagi ke arah atas. Salamba Sirsasana 1 atau headstand. Bernafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Tetap jaga bahu menjauh dari telinga atau bahunya tidak drop ke arah matras. Di sini lakukan nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Jangan tahan nafas karena sebagian orang yang baru bisa handstand atau masih belajar handstand, kadang-kadang tanpa sadar menjadi tahan nafas saat di atas. Yang harus kita lakukan adalah tetap bernafas dengan tarikan dalam, buang nafas panjang, dan tetap jaga bahu menjauh dari telinga atau bahu menjauh dari matras. Sehingga kita bebas tekanannya di bagian leher. Bagian leher kita tidak ada tekanan jika seperti itu. Kemudian satu kaki kembali turunkan. Satu kaki kembali turunkan. Lutut dibuka lebih lebar dari panggul, bawa tangan ke depan, siku lurus, jari tangan dibuka. Letakkan dahinya di matras. Atur lagi nafas. Tarik dalam, buang nafas panjang. Cukup, perlahan kembali naik bangun.
Berikutnya kita akan lakukan setu banda. Caranya adalah lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Kemudian turunkan punggung. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Dekatkan sedikit tumit, geser ke arah bokong sampai ujung jari tangan kita bisa menyentuh tumit. Kaki lurus ke arah depan paralel, saling berhadapan sisi telapak kaki. Tidak terbuka ke kiri dan ke kanan. Kemudian tulang rusuk arahkan ke arah bawah, tulang ekor arahkan ke arah atas, skup tulang ekor sehingga bagian punggung bagian bawahnya atau tulang lumbar tidak ada tekanan. Tarik nafas, naikkan ke atas, buang nafas, diam di atas. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku, belikat kita saling ketemu. Atur nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Kedua kaki kita tetap mendorong di matras sehingga otot paha tetap aktif dan kita lakukan nafas yang panjang. Bahu diputar ke arah belakang, belikatnya saling ketemu. Ini akan membuat rongga dada kita menjadi terbuka sehingga bagus sekali untuk orang yang punya masalah dengan sistem pernafasan. Nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Cukup, kembali turunkan bokong. Berikutnya kita akan lakukan Catuspadasana, yaitu tumit dekatkan ke arah tulang duduk sedekat mungkin. Kedua tangan pegang pergelangan kaki. Kaki tetap dibuka selebar panggul. Actionnya sama seperti tadi. Tulang rusuk dorong ke arah bawah, tulang ekor arahkan ke arah depan, tarik nafas, buang nafas, naik kembali ke atas. Bahu putar ke arah belakang, kedua kaki mendorong. Bernafas dari hidung. Tarik, pelan, panjang, buang, pelan, panjang. Lututnya tidak terbuka ke kiri dan ke kanan, arahkan ke arah tengah. Sehingga kita bisa merasakan otot paha bagian dalam aktif. Tetap dengan nafas yang panjang. Pose ini akan sedikit sulit nafas untuk saat menarik nafas, tapi tetap kita lakukan dengan tarikan yang sangat pelan. Bisa lakukan 5 kali tarikan nafas, 5 kali buang nafas. Kemudian skup tulang ekor, satu ruas tulang punggung turun. Cukup. Berikutnya kita akan bawa kaki ke belakang kepala. Ini bagus sekali untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Caranya adalah saya akan membelakangi kamera sehingga bisa terlihat dengan jelas. Turunkan punggung seperti tadi, kemudian kedua lutut tekuk ke arah dada. Tangan mendorong matras, angkat bokong, lalu bawa kaki ke belakang kepala. Tekuk siku, letakkan tangan di punggung. Siku saling mendekat ke arah tengah. Panggul dorong ke arah atas, tumit dirapatkan, tumit dorong ke arah belakang. Dengan lutut tetap lurus. Jaga nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Ini bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau mengaktifkan kelenjar tiroid. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita bagus sekali dan sangat membantu bagi teman-teman yang sedang melakukan proses penyembuhan. Kemudian satu kaki naikkan ke arah atas. Tahan di atas. Ke atas, ke tengah, tidak terbuka ke samping kiri kanan. Ke atas dan ke tengah. Tarik nafas. Cukup, turunkan. Kembali halasana. Ganti sebelahnya lagi. Ke atas, tetap berada di tengah.
tidak terbuka ke samping kiri dan kanan. Kemudian berikutnya satu kali lagi, yang satunya lagi naikkan ke arah atas. Salamba Sarvangasana atau shoulder stand. Naikkan ke arah atas, gunakan otot perut sehingga kita bisa lurus ke arah atas. Bernafas. Nafasnya perlahan, saat tarik nafas pelan panjang dan saat buang nafas perlahan panjang. Otot tungkai tetap aktif, otot perut aktif. Cukup, satu kaki turunkan. Satu kaki turunkan. Kemudian tekuk, kedua lutut letakkan di dahi. Tumit ke arah bokong, jari kaki point. Atur nafas lagi dari hidung. Tarik dalam, buang nafas panjang. Satu ruas tulang punggung turunkan. Berikutnya kita akan lakukan pose Matsyasana atau fish pose. Tetap terlentang seperti ini. Luruskan lutut, kaki rapat, jari kaki point, siku tekan, dada diangkat ke arah atas, kepala putar ke arah belakang, ubun-ubunnya di matras, tapi bokongnya tetap di bawah, tidak terangkat. Seperti ini saya akan contohkan, tarik nafas, naikkan dada ke arah atas. Kemudian lihat ke arah belakang, letakkan ubun-ubun di matras, siku lurus, putar telapak tangan hadap ke atas. Bahu kita jadi mengarah ke arah bawah. Ini bagus untuk membuka rongga dada dan juga mengaktifkan kelenjar tiroid. Tetap atur nafas dengan baik. Tarik dalam, buang nafas panjang. Rongga dada kita terbuka saat kita menarik nafas, sehingga bagian rongga dada kita terbuka dengan baik, bagian paru dan jantung kita mempunyai ruang lebih cukup. Cukup, kembali netrakan. Tekuk kedua lutut ke dada. Tangan dibuka ke lebar ke samping kiri, ke samping kanan sejajar dengan bahu. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Kemudian paha kanan di atas paha kiri, Garudasana. Putar seperti ini, punggung kaki kanan berada di belakang betis. Disangkutkan seperti ini. Letakkan kaki di matras, geser sedikit bokong ke arah kanan. Kemudian turunkan lutut ke sebelah kiri. Rusuknya diarahkan masuk, tulang ekornya diarahkan ke arah depan, bahu kanan tidak ikut terangkat atau bahu kanan tidak terbawa ke arah sisi sebelah kiri. Ini bagus sekali untuk bagian pinggang, ya, untuk tulang punggung bagian bawah dan daerah sakrum. Bernafas dengan lembut, tetap nafasnya harus pelan, panjang, saat tarik maupun saat buang. Ini enak sekali buat teman-teman yang banyak duduk, kerja di kantor, back office, bukan bagian lapangan, tentunya duduk berjam-jam akan terasa di bagian pinggang. Cukup, kembali bawa ke tengah, geser lagi bokong ke tengah. Kedua lutut ditekuk ke dada, tukar. Kiri di atas kanan, punggung kaki berada di belakang betis. Letakkan kaki kanan di matras, angkat bokong, geser ke kiri. Turunkan lutut ke arah kanan.
Sama actionnya seperti tadi, rusuknya arahkan ke arah bawah, tulang ekor arahkan ke depan, sehingga bagian punggung bawah kita lebih memanjang. Atur lagi nafas, tarik dalam, buang panjang. Cukup, bawa lagi kembali ke tengah. Kemudian geser bokong ke tengah, luruskan lutut satu persatu. Kaki dibuka selebar panggul, bawa tangan di samping pinggang kiri kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas. Dagu sedikit arahkan ke arah dada, angkat kepala sedikit, arahkan dagu ke dada, letakkan lagi kepalanya di matras. Terasa sendi di bagian leher menjadi lebih rileks, tidak ada tekanan, dan otot leher pun lebih rileks. Kemudian rilekskan sepanjang tulang belakang, mulai dari leher hingga ke tulang punggung bagian bawah. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Panggul, paha, betis hingga jari kaki rileks. Lakukan savasana ini minimal 5 menit, bisa lebih tergantung teman-teman bisa lakukan. Ini sangat bagus sekali untuk melebarkan pembuluh darah dan kembali menormalkan detak jantung. Sehingga sistem recovery tubuh kita akan berjalan dengan baik. Tetap atur nafas dari hidung, tarik pelan panjang, buang pelan panjang. Jika dirasa cukup, sudah 5 menit atau lebih, gerakan jari tangan, jari kaki, rapatkan kaki, tekuk lutut satu persatu ke arah dada, tangan kanan bawa ke arah belakang, miringkan ke arah sebelah kanan, letakkan tangan di depan dada. Atur kembali nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang selama 30 detik. Kemudian tangan mendorong, perlahan bangun, kepalanya menjuntai ke bawah. Setelah punggung kita rata, baru netralkan. Ini akan mencegah kompresi atau tekanan ke arah kepala secara mendadak atau secara berlebihan. Teman-teman, demikian latihan hari ini dengan saya Semi. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang menjalani terapi kesembuhan untuk penyakit corona atau COVID-19, sehingga bisa kembali sehat, kembali normal, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa teman-teman, apabila yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, di-subscribe dan juga bagikan ke teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita saling bantu. Terima kasih. Semi Yoga.